Seorang wanita berteriak-teriak seraya melawan penganiayaan seorang pemuda. Peristiwa yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan ini terekam video amatir dan menjadi viral setelah diunggah ke media sosial. Usut punya usut, wanita parubaya ini tengah dianiaya anaknya sendiri. Si anak tega memukul dan menendang ibunya, sementara sang ibu mencoba melawan dengan batu bata. Menurut keterangan warga, penganiayaan ini berawal dari tindakan si anak minta uang pada ibunya yang berjualan sayur di pasar. Namun sang ibu menolak untuk memberi karena dagangan sayurnya tengah sepi. Alih-alih membantu sang ibu jualan, pemuda yang senang mabuk-mabukan ini malah menganiayanya. Di tempat lain, seorang ibu terpaksa melaporkan anak kandungnya sendiri ke Polrestabes Palembang karena mencuri emas senilai ratusan juta rupiah. Sang anak tega mencuri emas simpanan sang ibu untuk modal nikah dan memenuhi gaya hidup mewah sang pacar. Ya, pepatah air susu dibalas air tuba ternyata benar adanya. Kasus anak menganiaya ibu, durhaka pada ibu, hingga mencuri harta ibu masih saja terjadi. Padahal Allah SWT mewajibkan kepada setiap anak untuk tetap mengasihi dan menyayangi kedua orang ibu bapaknya. Allah SWT berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu." Quran Surah Luqman ayat 14. Tidak ada alasan bagi anak sedikit pun untuk berlaku kasar kepada dua orang ibu bapaknya. Bahkan diperintahkan selalu mendoakan kebaikan keduanya, terlebih-lebih kepada ibu. Itulah mengapa dalam hadis sahih, Nabi sampai menyebut ibu 3 kali sebagai orang tua yang harus diposisikan tinggi oleh anaknya. Mengapa demikian? Ulama menjelaskan, karena kedurhakaan yang sering dilakukan seorang anak adalah kepada ibunya. Dan ibu adalah seorang wanita yang lemah. Maka dosa melawan orang tua merupakan dosa yang sangat besar. Bahkan termasuk dosa yang disegerakan balasannya di dunia. Sementara di akhirat pun dipastikan masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Semua dosa akan ditangguhkan Allah sampai hari kiamat, kecuali durhaka kepada orang tua. Maka sesungguhnya Allah akan menyegerakan kepada pelakunya di dunia sebelum meninggal." Riwayat Al-Hakim. Orang yang berani mendurhakai orang tua, berani kasar kepada orang tua, hingga mencuri harta orang tua, mereka cenderung akan mendurhakai Allah. Itulah mengapa Allah SWT menyandingi ridho dan murkanya dengan ridho dan murkanya orang tua. Rasul bersabda, ridho Allah ada di dalam ridho kedua orang tua, dan murka Allah ada di dalam murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Maka tidak ada alasan bagi seorang anak kecuali berbakti pada orang tua. Karena berbakti itu bukan persoalan sederhana. Bahkan berbakti bisa menjadi cara seseorang bertobat kepada Allah SWT. Dengan berbakti pada orang tua, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Suatu ketika, seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar. Apakah ada taubat untukku?" Nabi bertanya, "Apakah engkau memiliki seorang ibu?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Nabi bertanya lagi, "Apakah engkau memiliki seorang bibi?" Ia menjawab, "Ya." Nabi bersabda, "Berbaktilah kepadanya." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Lebih jauh, berbakti pada orang tua akan berdampak besar pada anaknya ke depan. Maka siapa yang berbakti kepada bapak ibunya, kelak anak-anaknya juga akan berbakti kepadanya. Dan barang siapa yang durhaka kepada keduanya, maka kelak anak-anaknya pun akan durhaka pula kepadanya. Sabit Al-Banani mengatakan, "Aku melihat seseorang memukul bapaknya di suatu tempat. Maka dikatakan kepadanya, 'Apa-apaan ini?' Sang ayah berkata, 'Biarkanlah dia. Sesungguhnya dulu aku memukul ayahku pada bagian ini. Maka aku diuji Allah dengan anakku sendiri. Ia memukulku pada bagian ini. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian." Berbakti kepada orang tua memang kewajiban bagi anak, dan mendurhakainya adalah salah satu dosa besar yang terbesar. Tetapi juga perlu diingat
bahwa Islam tidak hanya melihat satu sisi saja, lalu melalaikan sisi lain. Islam juga mewajibkan bagi orang tua untuk berbuat baik kepada anak-anaknya dan juga tidak durhaka kepada mereka. Seseorang pernah datang kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk mengadukan kedurhakaan anaknya. "Wahai Amirul Mukminin, anakku ini benar-benar telah durhaka kepadaku." Umar lantas menegur sang anak, "Apakah engkau tidak takut kepada Allah dengan durhaka kepada ayahmu, nak? Karena itu adalah hak orang tua." Sang anak lalu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah anak juga punya hak atas orang tuanya?" Umar menjawab, "Benar, haknya adalah memilihkan ibu yang baik, memberi nama yang bagus, dan mengajarkan Al-Quran." Sang anak langsung berkata, "Demi Allah, ayahku tidak memilihkan ibu yang baik. Ibuku adalah hamba sahaya jelek berkulit hitam yang dibelinya dari pasar seharga 400 dirham. Ia tidak memberi nama yang baik untukku. Ia menamaiku Ju'al, dan dia juga tidak mengajarkan Al-Quran kepadaku kecuali satu ayat saja." Ju'al adalah sejenis kumbang yang selalu bergumul pada kotoran hewan. Umar menoleh ke sang ayah dan berkata, "Engkau mengatakan anakmu telah durhaka kepadamu, tetapi engkau telah durhaka kepadanya sebelum ia mendurhakaimu. Enyahlah dari hadapanku."